Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi sama aku, kenalin aku Kak Tio dari TIS FTUI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum dilanjut aku pengen nanya dulu nih. Kira-kira adik-adik pernah baca dongeng atau cerpen? Ayo dipikirin, pasti pernah dong. Kira-kira dongeng apa yang dibaca? Perlombaan lari antara kura-kura dan kelinci? Atau si kancil? Atau dongeng apa lagi? Banyak lah ya, mungkin adik-adik baca dongeng dan cerpennya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Kira-kira adik-adik pernah baca koran atau majalah? Koran? Pastinya pernah baca dong. Nah, koran, majalah, kemudian dongeng dan cerpen itu merupakan teks. Nah, dari keempat itu ada yang termasuk teks fiksi, ada yang termasuk juga teks non-fiksi. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya? Oke, pertama kita membahas teks fiksi terlebih dahulu. Nah, teks fiksi ini adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis. Jadi, yang pertama itu sifatnya merupakan rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Jadi, cerita yang ada di dongeng itu tidak benar-benar terjadi, hanya imajinasi dari penulisnya. Nah, yang kedua, dalam cerita fiksi ini ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Contohnya, kira-kira kalau kelinci sama kura-kura balapan, harusnya yang menang yang lebih cepat siapa? Kelinci dong. Nah, tapi di dongeng itu ternyata yang menang adalah kura-kura, padahal kura-kura jalannya lambat sekali. Nah, itu merupakan kebenaran yang relatif dan tidak mutlak gitu. Selanjutnya, teks fiksi ini umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif atau bahasa kata-kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya gitu. Dan yang terakhir, cerita fiksi ini nggak ada sistematika baku di dalamnya untuk penulisannya. Kemudian, kalau teks fiksi udah, kira-kira teks non-fiksi itu apa sih? Nah, jadi, teks non-fiksi ini adalah sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Nah, penulisnya ini mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Jadi berbeda dengan teks fiksi, teks non-fiksi ini merupakan kejadian yang ada benar-benar terjadi, bukan dari imajinasi penulisnya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama adalah berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Apa itu faktual? Nah, dari katanya faktual, fakta. Nah, jadi fakta itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Kayak gitu. Nah, yang kedua, mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menggugah nalar atau pikiran pembaca. Maksudnya apa sih? Jadi, teks non-fiksi ini benar-benar terjadi dan menginformasikan ke kita sebagai pembaca apa yang terjadi di suatu peristiwa melalui sebuah teks gitu. Jadi kita baca, kita dapat informasinya, kita tahu kayak gitu. Dan yang ketiga, bahasanya bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Jadi tulisan di teks non-fiksi ini sudah jelas informasinya dan tidak dihiraukan lagi tuh apakah ini merupakan kebenaran atau tidak. Kayak gitu adik-adik. Nah, kira-kira dari yang awal 4 tadi, antara dongeng, cerpen, koran, atau majalah, mana yang masuk teks fiksi? Mana yang masuk teks non-fiksi? Nah, ini dia contoh-contohnya dari teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi itu contoh-contohnya yang pertama adalah dongeng, kemudian cerpen atau cerita pendek, kemudian ada novel, dan yang terakhir ada drama. Dan untuk yang teks non-fiksi, yang pertama adalah majalah, yang kedua koran, yang ketiga artikel, yang keempat skripsi, dan yang kelima adalah majalah ilmiah. Jadi gitu adik-adik. Nah,
Kemudian gimana sih cara gampang bedainnya dari teks non-fiksi dan teks fiksi? Oke, ini dia. Jadi teks fiksi ini adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis. Sedangkan teks non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukan fiktif, namun bersifat faktual, fakta atau nyata, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya dalam teks itu atau karya sastra kita punya unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih? Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Nah, unsur intrinsik ini merupakan unsur yang penting yang nggak boleh dilewatin dalam karya sastra. Komponen-komponennya ada banyak nih. Dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Jadi ada 7. Penjelasan masing-masingnya ini. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua, latar. Latar atau setting itu adalah tempat atau waktu atau suasana yang terdapat dalam cerita. Jadi latar ini ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya misalnya latar tempatnya di sekolah atau di rumah. Kemudian latar waktu misalnya di pagi hari atau saat malam hari. Nah, latar suasananya itu biasanya tersirat apakah suasananya sedang bahagia atau sedih dan lain-lain. Nah, kemudian ada alur atau plot. Alur ini merupakan susunan peristiwa atau kejadian yang membuat sebuah cerita. Jadi seperti aliran gitu deh. Dan yang keempat ada perwatakan. Nah, perwatakan ini adalah penggambaran watak dari tokoh tersebut. Misalnya, tokoh A itu wataknya baik dan tidak sombong. Kemudian orang B wataknya jahat dan suka marah gitu. Contohnya ya. Kemudian ada tokoh. Nah, tokoh ini merupakan orang-orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. Contohnya, seperti dongeng tadi, tokohnya itu adalah kura-kura dan si kelinci, gitu. Nah, terakhir, nilai atau amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Contohnya, amanat dari cerita kura-kura dan kelinci. Berarti kita sebagai manusia gitu harus ulet, harus gigih kalau misalnya mau menang. Jangan kita nggak boleh ngeremehkan lawan kita. Walaupun si kura-kura itu lambat tapi dia semangat untuk jalan terus, kelinci bakal kalah karena kelinci meremehkan kura-kura dan kelinci akhirnya dia ketiduran dan mendapat kekalahan di perlombaan tersebut. Gitu deh. Oke, mungkin itu aja dari aku, Kak Tio, yang bisa ngejelasin tentang teks fiksi dan non-fiksi. Semangat untuk belajarnya adik-adik. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.